Tapi kalau dipikir-pikir, salahnya sawah dia sendiri. Dan modalnya pun modal dia sendiri. Dari situlah kita bisa menentukan bahwa tempat usaha yang dilakukan oleh pelaku adalah tempat yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi aneh, Bu. Masa daerah semakin kaya sumber daya alamnya, dia dibikin semakin miskin gitu. Lahan persawahan disulap menjadi tambak udang di penjara 5 tahun karena merugikan negara, tidak sesuai titik koordinat. Kalau ngomongin itu buat acuan, seharusnya ribuan tanah yang produktif untuk padi jadi bangunan-bangunan MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya, Ausri Channel ya. Ini kabar terbaru ya. Ya nggak baru lah. Nggak kemarin-kemarin gitu. Tapi menurut saya ini perlu direaksi dan saya akan kasih tahu ya pada orang-orang yang punya sawah gitu loh. Yang punya lahan pertanian gitu. Karena takut terjadi seperti ini. Kita simak bersama-sama videonya ya. Dinas terkait, kemudian kita mempelajari dan melakukan proses penyelidikan. Dari situlah kita bisa menentukan bahwa tempat usaha yang dilakukan oleh pelaku adalah tempat yang tidak seharusnya dilakukan, bukan lokasi tempat pengolahan ikan, udang, sehingga disitulah kita bisa mendapatkan informasi, sehingga kita bersama dengan Dinas Pertanian termasuk PU Provinsi, kita melihat lokasi bersama-sama, kemudian kita melihat koordinat yang ada di tempat usaha pelaku. Disitulah ketahuan, kita bisa membuktikan bahwasanya pelaku melakukan usaha di luar koordinat. Setelah itu kita lakukan perizinan, cek kita perizinan semuanya, memang tidak semua lengkap. Jadi disitulah kita bisa menentukan bahwasanya tempat pelaku melakukan tempat tambak udang itu di luar area yang seharusnya bisa dilakukan tempat usaha. Lahan persawahan disulap menjadi tambak udang di penjara 5 tahun karena merugikan negara, tidak sesuai titik koordinat. Lah piye dipindah ning jero gedung DPR ta tambak udange ben ngamis kabeh kono beh dan gak suka aku. Rumahsaku urip ning negara kono ha iki ya, wong cilik tambah cilik ora iso inovasi, ora iso kreatif. Kudune nek enek rakyate wargane sing iso inovasi koyo ngono kuwi bersyukur, bahagia, dadi iso meningkatkan perekonomian rakyat juga. Lah iki ora, padahal kuwi salah-salahe dhewe, ora nek tuku nganggo duweke negara, kok iso jan patake. Saiki ibarat aku ingon-ingon wedhus, duwe wedhus loro, manak kabeh 5-5, 10-10. Kudune kuwi kandangku nyelot ombo. Akhirnya aku tuku lemak kanggo ngambakno kandangku. Ki aku dipenjara, gak sida lah. Lah apa ya kudu wedhusku tak keloni ning jero kamar kabeh, ora ya jibrat bobane wedhus ki aku kan gak suka kaya ngono ki. Contoh kae nang kebun binatang enek singa, macan tutul, gajah karo bajul. Kae nek dilestarikan kae padha manak kabeh, otomatis lahane kudu diperluas meneh. Nang ndi nek gak tuku lahan meneh, ora mungkin pegawene ning kono arep digawa mulih singane. Sida dicatek, entek, matek. Ya, nek mengolah tanah sendiri menjadi tambak udang wae dipidana menjadi tersangka. Terus apa kabar lahan-lahan tanah-tanah yang berubah menjadi KDMPK? Apakah sudah ada yang menjadi tersangka? Kan atane plenger kabeh negara kuwi iki jan. Oke, sahabat Krisna Cakra Nusantara ya, untuk acuan di Batang, Kapolda ya, ini tanah produktif ya, ketahanan pangan hilang buat bangunan MBG ya. Kalau ngomongin itu buat acuan, seharusnya ribuan tanah yang produktif untuk padi jadi bangunan-bangunan MBG maupun bangunan-bangunan gedung hotel di Kebumen aja ribuan. Kalau dendanya 1 miliar, pidana 5 tahun, 1 miliar kalian ribuan. Kaya raya Polda Jawa Tengah ya. Ini di Desa Plumbon ini ya, di Desa Plumbon. Peraliannya seperti apa, coba dicek ya, coba dicek. Itu Pak Kapolda acuannya dari Batang. Oke, nilai sendiri. Terima kasih. Jadi aneh, Bu.
Masa daerah semakin kaya sumber daya alamnya, dia dibikin semakin miskin gitu. Lalu kita sudah dieksplorasi tanah kita, hutan kita, laut kita, sungai kita. Terus hasilnya dibawa, terus kita disuruh, lu cari PAD ya. Tanah yang mana lagi? Sungai yang mana lagi? Hutan yang mana lagi? Saya pun jujur izin Bu, saya jadi bupati cuma ingin menyuarakan gitu Bu. Yang saya suarakan juga bukan berarti kami tidak sami'na wa ata'na gitu. Nah ini, tanah, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, apakah rakyat daerah penghasil sudah mendapatkan kemakmuran? Padahal negara, yang dimaksud dengan negara adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi hari ini pemerintah daerah ditinggal. Ternyata pemilik tambak sing kecekel kuwi melanggar undang-undang LP2B yang dimana di situ tertera pemerintah melarang untuk mengalih fungsikan persawahan, dimaksudkan agar untuk menjaga ketahanan pangan. Di situ ada tulisan ketahanan pangan. Lah saiki nek dadi tambak ngono to, udang kuwi lah ya ketahanan pangan to. Saiki coba delokon udang nang kene regane piro? 80.000. Lah apa kuwi ya kejangkau karo masyarakat luas. Masyarakat miskin ya ora mampu. Nek semakin akeh tambak, semakin udang melimpah. Regane kan murah. Masyarakat iso ngonsumsi udang. Kan dadi sehat to, dadi cerdas to masyarakate. Terus kuwi alih fungsine udang kan cek ketahanan pangan, cek senapas, cek selaras. Kae deloken kae. Dalan tol, dalan tol iki ora ana sing nerak kota. Tapi nerak sawah kabeh, berjuta-juta hektar, beribu-ribu hektar. Alih fungsi sawah dadi dalan tol. Aman-aman wae, tidak ada masalah. Ora ana sing dicekel. Terus ana meneh, dalan tol nerak hutan. Hutan dibabati digunduli. Piye ngono kuwi? Ora ana sing dicekel. Nek misale kowe sosialisasi pembabatan hutan untuk dalan tol dengan penghuni-penghuni hutan seperti orang hutan, munyuk, macan, singa, mbok takoki sosialisasi ning kono tentang pembabatan hutan ku dalan tol. Mesti munyuk karo singa karo macan ngerokot ndasmu sik dhewe, duntal kowe karo macan. Oh, jadi ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo, bahwa masyarakat Indonesia itu tidak pernah bermimpi untuk menjadi kaya. Jadi mas-mas asal Batang ini punya sawah, dan sawahnya itu dialihfungsikan sebagai tambak udang. Tapi mas-mas ini malah terancam hukuman penjara 5 tahun, denda 1 miliar, dan dianggap sudah merugikan negara sebesar 32 miliar. Tapi kalau dipikir-pikir, salahnya sawah dia sendiri, dan modalnya pun modal dia sendiri. Lalu bagaimana dengan keadaan hutan-hutan yang kalian rusak dari Sumatera sampai dengan Papua, yang dialihfungsikan sebagai kebun sawit? Biji-biji. Ya, itu tanggapan dari beberapa netizen ya tentang kritik tentang pengalih fungsian ya sawah ke tambak udang gitu loh, yang katanya ya di penjara gitu, dihukum ya dengan denda sekian dan ancaman hukuman itu 5 tahun kalau nggak salah seperti itu. Jadi sawah ya produktif yang dialihfungsikan itu nggak boleh, katanya seperti itu. Namun kalau kalau menurut saya pribadi nih ya, itu ya saya benar katanya netizen itu sawah-sawahnya sendiri, terus bondone dewe gitu loh. Dan apa kabar ya yang mengalihfungsikan lahan pertanian jadi perumahan ya, jadi perumahan ya, dan dialihfungsikan menjadi KDP ya tadi ya, ya jadi SPBG gitu, katanya seperti itu tadi. Dan
mereka juga mereview ya tempat kalau nggak salah itu di daerah Jawa Tengah juga, tapi lain kota kayaknya seperti itu. Rokok sih ya, benda ngelundas mikirnya seperti ini gitu loh. Duh, ya menurut saya ya, ini kan tambah udang ya, eh menjadi aduh nggak sanggup aku katanya ngomong masalah ini. Jadi meningkatkan perekonomian paling enggak yang punya tambak udang itu akan merekrut orang-orang sekitarnya gitu loh untuk bekerja juga gitu loh. Mungkin seperti itu bisa juga meningkatkan perekonomian eh, masyarakat kalangan bawah dan ya kemudian juga ya meningkatkan eh, apa ya ya menuntaskan menuntaskan ya menolong orang-orang yang lagi pengangguran di situ. Gitu. Wah, ditangkap gitu loh. Ya bener juga sih katanya netizen. Apa kabar yang menjadi eh, KDMP? Ya mungkin KDMP itu ketahanan pangan juga. Jadi kalau sawah menjadi KDMP ya termasuk ketahanan pangan mungkin seperti itu. Kan KDMP kan sistemnya kan seperti itu gitu loh. Nggak habis pikir saya, nggak suka saya seperti ini. Bagaimana ya untuk menanggapi ini? Aduh, sudahlah ya. Ini buat pelajaran ya. Tapi kalau memang ini terjadi ya harus konsisten ke bawahnya. Tidak boleh lahan pertanian dijadikan dialihfungsikan. Pertanian ya harus pertanian. Jadi tambak ya harus di tempat tambaknya. Dan jangan sampai ketika ada orang-orang ya atau orang-orang yang punya uang membeli eh, sawah ya lahan pertanian dialihfungsikan menjadi perumahan tah apa tah gitu